sesuai dengan nama kitabnya. Jamaah, Khosaisul Ummah itu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Karya seorang ulama besar dari Hijaz, dari Makkah, almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Di antara karya beliau yaitu ini, ya, kitab yang ada di hadapan Habib ini, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kitab ini. Kalau tidak khilaf pada pertemuan yang lalu, yaitu sedekah itu menjadi hijab dari api neraka, begitu ya. Sedekah itu menjadi hijab dari api neraka. Takutlah kalian dari api neraka meskipun cuma sebelah kurma. Ya. Kurma kan kecil, terus sebelahnya lagi makin kecil aja ya. Hatta cuma sedikit, hatta cuma segitu tuh. Takutlah kalian, ya. Takutlah kalian dari api neraka meskipun cuma sebelah kurma. Artinya dengan bersedekah sebelah kurma, itu sedekahnya itu bisa menjadi hijab dinding antara dia dengan api neraka. Ya Rabb, ya mudah-mudahan kita bisa melakukannya juga insyaallah, amin. Nah maka ini nih kalau dikatakan sedekah, ya benar, bukan sebelah kurma lagi nih, bekorma-korma ini, biji-biji nih, banyak kormanya nih. Iya, kalau dihitung kurma nih, kalau dikiaskan dengan kurma, iya, bisa setengah kilo nih, setengah kilo kurma. Nah, Habib nggak bisa ini, Allah Ta'ala yang nilai nanti nih. Iya, luar biasa. Dari siapa? Dari hamba Allah. Masya Allah. Iya. Semakin ikhlas, semakin besar tuh di sisi Allah. Itu belum lagi yang lain-lainnya jamaah sekalian. Jadi bersedekah nggak usah nunggu kaya. Iya. Apa yang kita punya? Kita punya uang 100.000, sedekah 10.000 umpamanya, Masya Allah, 10%-nya. Allah Ta'ala maha tahu. Besar. Itu bagaikan orang yang punya 1 miliar, dia sedekah 100 juta. Sama dengan begitu. Iya. Karena dia cuma punya itu, ya, 100.000 ya 10.000. Ya Rabb, jangan menganggap enteng itu. Terus seandainya karena cuma 100.000, cuma 5.000 atau 1.000, tapi ikhlas, besar di sisi Allah. Nah ini perhatikan nih, kalau ini hadis mendapat tempat di hati kita, nggak ada dari kita yang nggak mau bersedekah. Emang nih kelebihan Masjid Jami' An-Nawir, ya nggak diedarkan itu tuh tromol, ya ba'da sholah tuh. Biasanya kalau di masjid-masjid ba'da sholah subuh, maghrib itu tromol lewat tuh biasanya tuh. Ya permisi, kata tromol, permisi, siapa yang mau bersedekah, ayo gitu, cuma nggak ngomong aja tuh. Ya, nah, tapi di masjid kita sejak pendahulunya dulu tuh memang nggak membolehkan itu. Kalau yang mau silakan aja tuh, ada kotak amal atau langsung ke pengurus. Nah, bukan artinya masjid nggak terima, tapi bukan saat-saat seperti itu. Ya, jamaah sekalian, qala al-imam al-muallif rahimahullah taala adam naf'a bi barakatuh wa bikum fid darin amin qala radhiyallahu ankum. Wa fi riwayah ya Aisyah ishtari nafsak min Allah la ughni anki min Allah syai'a walau bi shiqqi tamrah. Wa fi riwayah Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar. Wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah ihtajibi minan nar walau bi shiqqi tamrah. Wa fi riwayah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu bainakum wa bainan nar hijabah walau bi shiqqi tamrah. Wa hadhihi al-ahadits tadullu ala anna al-yassir min as-sadaqah yastur al-mutasaddiq min an-nar wa hadha ahad fawaidiha wallahu ta'ala alam ilmuhu atam la ilma illa ma'allam. Jamaah sekalian mulakan Allah, kemudian kelanjutan daripada pembahasan berkenaan dengan syarafus sadaqah wa fadlul mutasaddiqin, kemuliaan bersedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Kemuliaan bersedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Seperti apa? Nih, al-imam almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa hadis dari yang sumber dari Nabi Muhammad SAW. Wa fi riwayah qala al-imam, semoga Allah merahmati beliau, Allah memberikan manfaat kepada kita dan ilmunya, amin. Wa fi riwayah ya Aisyah ishtari nafsak min Allah. Ada dalam satu riwayat dikatakan, hei Aisyah, beli jiwamu itu dari Allah. La ughni anki min Allah syai'a. Aku nggak butuh darimu. Aku tidak membutuhkan terhadapmu dari Allah.
meskipun sebelah biji kurma, sebelah kurma. Artinya jiwa kita ya, ini kalau kita kepengen bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, transaksi dengan cara itu bersedekah. Ishtari nafsak minallah. Ente beli tuh jiwa ente ini dari Allah. Caranya bersedekah. Itu ishtari nafsak minallah. Nabi mengajarkan kepada anak maupun kepada istrinya supaya enggak mengandalkan suami atau ayah. Supaya mereka tidak mengandalkan suami atau ayah. Ya, terhadap Siti Fatimah begitu, terhadap Siti Aisyah juga begitu. La ugni anki minallah syai'a. Saya ini ya enggak ada gunanya saya terhadap kamu sedikit pun. Sedekah meskipun sedikit sebelah kurma. Nabi ajarin begitu jamaah. Ya. Kalau Nabi ajarkan kepada anak istrinya, anak dan putri dan istrinya seperti itu, bagaimana terhadap yang lainnya? Paham ya? Atau kepada duriyahnya sekalipun, pada anak istrinya begitu, apalagi pada duriyahnya. Jangan cuma mengandalkan keturunan sebagainya. Ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, an Anas qal, dari Sayyidina Anas berkata, bersabda Rasulullah SAW, tasaddaqu fa inna sadaqah fikakukum minan nar. Bersedekahlah kalian, maka sesungguhnya sedekah itu menjadi hijab bagi kalian dari api neraka, menjadi penghalang bagi kalian dari api neraka, jadi dinding. Itu dengan bersedekah. Ya Rab, nggak perlu banyak-banyak jamaah sekalian. Tadi kata Habib sedikit tapi ikhlas karena Allah. Wa fi riwayah, dan riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW qala li Aisyah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Siti Aisyah, ihtajibi minan nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi dirimu itu dari api neraka meskipun cuma sebelah kurma, meskipun cuma sedikit, lindungin dirimu itu dari api neraka. Ya Rabb. Ya. Jadi ada orang nanti masuk surga karena sebab sedekahnya. Maka itu ada pintu surga yang disebut babus sadaqah. Ada babul jihad. Ya. Kita nih masuk di bab apa nih? Jihad enggak, sedekah enggak. Babus shalah som enggak. Ada som rayyan. Ada pintu surga ar-rayyan. La yadkhulu illa shaimun. Enggak masuk ke dalam pintu itu melainkan orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, kalau udah masuk nih orang-orang yang berpuasa, ughliq, ditutup pintunya. Khusus itu pintu ar-rayyan untuk mereka yang senantiasa berpuasa, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kita ini kira-kira masuk di bab yang mana nih? Ya Rab. Ada sahabat Nabi yang dipanggil dari semua pintu jamaah sekalian. Semua pintu manggil dia. Ya. Pintu sedekah manggil, jihad manggil, puasa, rayyan manggil, itu semua manggil. Ya. Kata Nabi, mudah-mudahan kau Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang Nabi maksud. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipanggil dari semua pintu. Semua pintu surga manggil dia. Ya Rab. Ya. Kita satu pintu aja udah aman deh. Ya. Jangan minta emperannya doang. Udah emperan surga jangan apa-apa deh, yang penting gak disiksa. Jangan. Kata Nabi, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Kalau kamu minta surga firdaus. Meskipun kita nggak layak untuk masuk surga firdaus. Wa fi riwayat Rasulullah SAW qala ja'alu bainakum bainan nar hijab walau bisyiqqi tamrah. Dan murid yang lain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah di antara kalian di antara api itu hijab. Ya, jadi dinding meskipun cuma sebelah kurma. Wa hadil hadis, ini hadis-hadis ini menunjukkan bahwa yang sedikit dari sedekah itu bisa menutup orang yang bersedekah dari api neraka, bisa menutupi, bisa menghalangi ya, orang yang bersedekah dari api neraka. Ada ahad fawaidiha, ini salah satu daripada faedah-faedahnya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalinnya insyaallah, amin. Ya, mulai saat ini tergerak hati kita untuk apa? Mengamalkan hadis Nabi Muhammad itu berkenaan dengan keutamaan bersedekah. Taib jamaah sekalian, karena waktu yang misalkan pertemuan kita sampai di sini, mudah-mudahan manfaat kita bisa mengamalkannya insyaallah, amin. Ya Pak Hasan. Ya, udah masuk waktu Isya ya. Taib. Mari sama-sama kita baca zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad